Badai ekonomi sedang bergejolak. Saat video ini dibuat, dolar sudah tembus 18.000. Merasa cemas dan takut di tengah situasi seperti ini adalah bentuk respon yang sangat manusiawi. Tapi, coba perhatikan lagi kondisi di sekitar kita akhir-akhir ini. Berita krisis menyebar di mana-mana. Orang-orang sibuk beradu argumen di media sosial, mengeluh, dan saling menyalahkan. Kondisi ini digerakkan oleh sistem yang sangat rumit. Sistem makro yang sama sekali berada di luar kendali kita. Dan rasa takut kehilangan kendali inilah yang akhirnya memaksa kita untuk masuk ke dalam sebuah ilusi. Ilusi seolah kita sedang berjuang, seolah kita sedang melakukan perlawanan lewat perdebatan di internet. Di tengah realita yang sebenarnya sama sekali nggak bisa kita ubah. Ini bukan lagi sekedar soal inflasi atau krisis negara. Ini tentang bagaimana rasa ketidakberdayaan itu perlahan-lahan mulai mengambil alih pikiran kita. Bentuk paling nyata dari ilusi ini bisa kita lihat dari refleks kita sendiri di depan layar HP. Tiap ada headline berita dolar bergerak naik, apa refleks pertama kita? Kita langsung bereaksi. Kita forward berita itu, atau kita mantengin argumen orang-orang di kolom komentar. Dan kita ngelakuin itu bukan karena kita kurang kerjaan. Di alam bawah sadar, kita sebenarnya lagi ketakutan. Kita takut ngeliat nilai uang dan hasil kerja keras kita pelan-pelan menyusut. Dan kita ngerasa gak bisa ngapa-ngapain. Kita nyari kepastian di internet, tapi yang kita dapat justru sebaliknya. Energi dan fokus yang harusnya kita pakai buat keseharian kita malah tersedot habis. Ritme hidup kita jadi berantakan. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita lagi panik nyari pegangan di tengah badai. Kita membiarkan pikiran kita disetir oleh kepanikan dari luar, karena kita ngerasa kalau kita diem, kita bakal hancur. Dalam psikologi, kondisi mental seperti ini disebut sebagai external locus of control. Sebuah fase di mana kita meyakini kalau hidup kita ini udah sepenuhnya dikendalikan oleh ancaman dari luar, entah itu pasar global, pemerintah, atau nilai tukar mata uang. Konsepnya sesederhana ini. Locus of control itu ibarat siapa yang lagi megang setir kemudi di kehidupan kita. Saat kita ketakutan melihat krisis, tanpa sadar kita ngelepas setir itu. Kita ngasih kendalinya ke tangan rasa panik. Kita memposisikan diri cuma sebagai penumpang yang pasrah, menunggu kemana badai ini bakal ngebawa kita. Tapi pertanyaannya, kenapa kita malah jadi penumpang yang panik? Kenapa begitu sulit bagi kita untuk berusaha tenang dan mengambil alih kembali setir itu? Disinilah letak tragedi sebenarnya dari cara kerja otak kita. Secara logika, kalau ada krisis besar yang 100% di luar kendali kita, hal paling rasional yang bisa kita lakuin adalah coba untuk beradaptasi dan kembali fokus nyelesain apa yang ada di depan mata kita. Tapi masalahnya, otak kita menerjemahkan diam sebagai ancaman. Kita ngerasa bersalah, bahkan ketakutan. Kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, saat dunia di luar sana seolah sedang runtuh, kita sangat benci ngerasa nggak berdaya. Rasa takut kehilangan kendali inilah yang akhirnya memaksa kita untuk bergerak, meskipun pergerakan itu sia-sia. Kita mulai ngetik komentar panjang lebar, menenggelamkan diri dalam doom scrolling berjam-jam, dan terus membagikan kepanikan. Sebuah kepedulian yang sayangnya lahir dari keinginan kita untuk menemukan rasa aman di tengah ketidakpastian. Dan memang, tahu kondisi terkini itu penting, tapi ada garis pembatas yang tegas antara mengumpulkan informasi untuk mengambil tindakan nyata dengan terus-terusan mengonsumsi berita buruk hanya untuk menyiksa pikiran kita dengan hal yang nggak bisa kita eksekusi. Kenapa kita terus melakukan ini?
Jawabannya ada di biologi kita. Tiap kali kita memikirkan ekonomi negara yang kian memburuk, tubuh kita memproduksi hormon kortisol, hormon stres. Dan tragisnya, di tengah rasa nggak berdaya ini, rasa stres itu diam-diam memberikan kita semacam adrenalin, memberikan kita ilusi seolah kita sedang berjuang melawan badai. Kita kecanduan sama rasa panik, karena menyibukkan pikiran dengan krisis ekonomi negara adalah bentuk pengalihan bawah sadar kita, agar kita nggak perlu duduk diam dan menghadapi isi kepala kita sendiri. Dan dorongan untuk menutupi rasa nggak berdaya inilah yang tanpa sadar menuntun kita naik ke atas sebuah panggung. Sosiolog Erving Goffman pernah merumuskan bahwa interaksi sosial manusia itu ibarat sebuah pertunjukan teater. Dan di tengah badai seperti sekarang, teater ini menjadi tempat pelarian kita yang sempurna. Di panggung depan, entah itu di kolom komentar atau grup chat, kita berbondong-bondong menumpahkan kepanikan yang sama. Kita merutuki keadaan. Kita berdebat keras. Kenapa? Saat kita nggak punya kendali atas ekonomi negara, meluapkan amarah di internet jadi satu-satunya cara agar kita merasa punya kekuatan, agar kita merasa punya suara, dan memastikan bahwa kita nggak lagi sendirian dalam menghadapi ketakutan ini. Kita tenggelam dalam doom scrolling berjam-jam, tanpa menyadari bahwa lini masa media sosial emang dirancang untuk ngerawat ketakutan kita. Komentar kemarahan kita, share kepanikan kita, adalah komoditas berharga bagi algoritma untuk menahan kita lebih lama di depan layar. Tapi, coba kita intip apa yang terjadi di panggung belakang. Pas layar HP udah dimatiin, apa yang tersisa? Kita menyadari bahwa setelah pergolakan opini itu, kita tetap nggak punya kuasa apa-apa. Kenyataannya hidup kita belum berubah sedikit pun. Sementara energi kita udah terkuras habis untuk mengkhawatirkan hal yang jauh di luar kendali. Kepanikan massal ini adalah sebuah kompensasi, sebuah teater tempat kita saling memvalidasi rasa nggak berdaya. Karena secara naluriah, batin kita selalu menolak saat dipaksa menerima kenyataan bahwa kendali itu sebenarnya nggak ada di tangan kita. Kenaikan dolar ini nyata, dampaknya emang semengerikan itu. Nilai tabungan yang diam-diam tergerus, harga pokok yang pelan-pelan merangkak naik, dan ketidakpastian yang makin membesar. Dan mengikuti berita soal krisis ini, sebenarnya bukan hal yang salah. Tetap update dengan kondisi ekonomi sekarang, itu tindakan yang sangat cerdas. Tapi, ada batas yang tipis banget, antara sekedar mencari informasi, dengan malah membiarkan pikiran kita masuk ke dalam kepanikan itu. Menyadari bahwa kita sedang berada di tengah badai adalah satu hal, tapi membiarkan rasa nggak berdaya itu menelan kewarasan kita, itu hal lain. Di titik inilah, kita dipaksa untuk menelan sebuah fakta yang sangat pahit, sebuah pembatas yang mutlak, yang di dalam filosofi disebut dikotomi kendali. Coba bayangin hidup kita ini terbagi menjadi dua kotak besar dan kotak kecil di dalamnya. Kotak besar adalah semua hal di luar kendali kita, kebijakan pemerintah, fluktuasi pasar global, dan seberapa gila dolar bakal melonjak naik. Sebagai negara demokrasi, bersuara dan menyampaikan kritik atas kebijakan keliru jelas bukanlah hal yang dilarang. Itu adalah hak, bahkan kewajiban kita sebagai warga negara untuk menuntut perubahan. Namun, garisnya menjadi buram saat energi kritik itu justru balik mengikis kedamaian kita sendiri. Karena faktanya, sekeras apapun kita menyuarakan amarah di kolom komentar hari ini, kita tetap nggak bisa mengubah realita makro di dalam kotak besar ini secara instan. Fokus pada kendali diri bukan berarti kita lagi memaklumi sistem yang rusak.
atau menutup mata dari ketidakadilan struktural. Kita tahu, kebijakan yang keliru dan fluktuasi pasar adalah kenyataan pahit yang merugikan banyak orang. Namun, esensinya ada di sini, menghancurkan kesehatan mental kita sendiri. Sama sekali nggak akan pernah memperbaiki kepincangan sistem makro tersebut. Maka dari itu, kita punya opsi kedua, kota kecil. Ini adalah zona kendali penuh diri kita. Di dalam kota kecil ini, cuma ada isi kepala kita, respon mental kita, dan sekeras apa kita mau berusaha buat bertahan di kondisi ini. Kota kecil ini bukan tempat untuk bersembunyi. Ini adalah satu-satunya tempat di mana kita punya kendali mutlak. Isinya adalah langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil saat ini juga. Ningkatin skill biar bertahan di pasar kerja, membenahi keuangan, atau sekedar menjaga kewarasan orang di rumah. Ini adalah strategi bertahan hidup yang konkret, bukan lagi sebuah perdebatan yang gak ada ujungnya. Lantas, pilihannya sekarang cuma dua. Kita mau terus-terusan menguras energi untuk mengontrol kotak besar yang mustahil kita ubah detik ini juga. Atau kita tarik kembali semua fokus kita dan rebut balik kendali kota kecil itu. Fokus pada kota kecil bukanlah ajakan untuk menjadi masyarakat yang apatis dan masa bodoh. Justru sebaliknya. Sebuah bangsa yang tangguh gak akan pernah bisa dibangun dari kumpulan individu yang cemas, depresi, dan hilang arah. Cara terbaik untuk berkontribusi pada lingkungan sekitar di tengah krisis adalah dengan memastikan diri kita sendiri tetap berfungsi secara waras, produktif, dan berdaya di realita kita masing-masing. Karena pada akhirnya, kita hidup di dunia yang seringkali gak sesuai sama apa yang kita harapkan. Tapi di titik inilah, kita dituntut untuk belajar menerima realita itu. Belajar memahami bahwa di hidup ini, diri kita sendirilah satu-satunya orang yang bisa kita harap.